Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk car vlog kita ya. Jadi pada video kali ini kita akan bicara tentang framework ya, tentang framework. Nah, jadi ini juga salah satu topik yang banyak dibicarakan di grup-grup pemrograman ya. Jadi ya terutama sih biasanya di grup PHP, Node.js, JavaScript ya, JavaScript ataupun ini Golang ya. Jadi apakah kita pakai framework atau tidak gitu ya. Nah, sebetulnya buat yang memang profesinya bikin aplikasi ya, ya kita hampir pasti kita menggunakan framework ya. Nah, tinggal pertanyaannya apakah framework tersebut kita pakai yang sudah ada atau kita bikin sendiri gitu. Jadi hampir selalu kita menggunakan framework. Karena kenapa? Jadi ini agak berbeda dengan sudut pandangnya teman-teman yang masih kuliah atau mungkin baru lulus gitu ya, baru lulus dan yang dimana dia pengalaman atau jam terbang bikin aplikasinya itu ya sebatas tugas kuliah dan ataupun tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nah, memang kalau yang seperti ini kalau untuk kebutuhan kuliah ataupun membuat tugas skripsi gitu ya, ini memang terkesan overkill atau terlalu berlebihan kalau kita menggunakan framework ya. Kenapa? Karena aplikasi yang dibikin cuma satu ataupun dua, kemudian juga skopnya atau daftar fiturnya itu sedikit gitu ya. Sedangkan untuk mempelajari framework itu butuh waktu yang lumayan signifikan gitu. Jadi kalau framework yang lumayan besar itu seperti misalnya kita menggunakan Spring Boot ataupun Laravel ataupun Express.js gitu ya, atau Fiber kalau di Go, Fiber atau satu lagi saya lupa, pokoknya framework untuk bikin aplikasi web ya. Apalagi kalau kita bicara framework yang cukup kompleks, kalau di Node.js itu seperti Vue.js ataupun Next.js ya, Next.js atau Sales gitu, Sales.js. Nah, itu dia fiturnya banyak, kemudian juga lumayan learning curve-nya atau waktu yang dibutuhkan untuk kita belajar itu lumayan signifikan ya. Jadi nggak bisa seminggu 2 minggu. Kalau belajar dari nol mungkin ya minimal sebulan kalau cepat, atau mungkin bahkan 3 bulan itu pun belum bisa mengcover semuanya gitu. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara Spring Boot ya, Spring Boot itu ya sebetulnya pembungkus di atas Spring Framework, yang mana nanti dia isinya ada Spring MVC untuk framework webnya, kemudian ada Spring Data JPA untuk akses database-nya gitu ya. Kemudian kalau kita mau mendeploy atau buat aplikasi microservice, kita belajar lagi Spring Cloud, yang mana Spring Cloud itu nanti banyak lagi ininya, komponen-komponennya gitu. Nah, jadi mungkin 6 bulan juga belum tentu bisa menguasai semuanya. Sedangkan kita di lingkungan perkuliahan bikin aplikasi paling cuman berapa halaman ya, berapa screen gitu. Mungkin tidak lebih dari 10 screen gitu kan. Jadi transaksinya atau proses bisnisnya mungkin cuman tidak lebih dari 5 gitu ya. Jadi memang terkesan overkill. Dan ini bisa dipahami ya, karena ya memang ya tidak sebanding belajarin 6 bulan tapi hanya untuk menyelesaikan aplikasi yang jumlah screen-nya cuma 6 gitu kan, cuma 5 atau 6 gitu. Nah, beda urusannya kalau misalnya kita sudah di industri software development ya. Sebagai gambaran misalnya di RTVC itu kita sekali jalan project itu paralel mungkin bisa 5 project ya, 5 project atau 5 aplikasi yang kita kerjakan secara paralel gitu, bareng-bareng dalam satu waktu. Nah, kalau misalnya setiap project kita ambil yang singkatnya saja, misalnya 3 bulan lah gitu ya, 3 bulan rata-rata, maka dalam jangka waktu 3 bulan itu kita sudah membuat 3 kali 5 aplikasi. Berarti udah 5 aplikasi yang kita bikin. Kalau misalnya setahun ada 12
bulan, maka 15 aplikasi tersebut kita kali 4 lagi, berarti ada 60 aplikasi yang kita buat dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Nah, tentunya kalau sudah berulang-ulang seperti ini, namanya aplikasi bisnis, biasanya variasinya itu ada di proses bisnisnya. Sedangkan di teknologi yang kita gunakan untuk membuatnya itu ya sama-sama aja. Istilahnya misalnya contohnya kita tetap bikin form input gitu kan. Kemudian form input ini nanti akan kita validasi. Kemudian validasinya itu nanti ada yang dia wajib diisi, ada juga yang kita mau validasi berdasarkan inputannya, misalnya hanya boleh angka, kemudian hanya boleh huruf dan angka, misalnya maksimal 10 karakter atau minimal 3 karakter gitu ya. Jadi ya validasinya mayoritas berulang gitu. Kemudian fiturnya juga ya form input. Misalnya dalam satu aplikasi yang kita buat itu ada 100 proses bisnis misalnya. 100 proses bisnis misalnya tiap proses bisnis ada 2 inputan, berarti kan ada 2 form input. Dikali 100 ada 200 form input. Masing-masing form input misal ambil rata-rata ada 5 inputan, berarti kan 5 kali berapa tadi ya, 5 kali 200 berarti kan sudah 1000 inputan yang kita buat. Nah itu baru dalam satu aplikasi. Kalau tadi aplikasinya 1 tahun ada 60, berarti 60 dikali 1000 ya, 60.000 input field yang kita harus buat dan kita harus validasi gitu ya. Nah tentunya kalau misalnya kita setiap input field ini kita menulis if else ya, misalnya if inputannya kurang dari 6 maka keluarin pesan error. If inputannya huruf padahal harusnya dia cuma boleh angka, keluarkan pesan error. Nah tentunya kalau kita bikin if else dan itu misalnya ada satu if else itu kan minimal 3 baris ya. If kemudian di bawahnya ada klausulnya, kemudian tutup kurungnya, jadi 3 baris. Nah 3 baris kali berapa tadi, sekian puluh ribu. Nah berarti udah ratusan ribu ya untuk if else untuk validasi gitu. Nah jadi tentunya ini tidak efisien ya. Jadi biaya kita untuk mengerjakannya ya tentunya akan membengkak karena ya kita harus ini. Nah bagaimana solusinya? Ya solusi paling bodoh-bodohan ya tentunya kita copy paste saja. Jadi si if else itu kita copy paste gitu ya. Nah kalau agak canggih sedikit, kita mengurangi dry ya, don't repeat yourself, nggak boleh copy paste. Maka kita buatkan library ya. Kita buat library, kemudian kita include atau kita import di project-project kita gitu ya. Nah berarti kita sudah membuat satu library yang kita buat sendiri, dan tentunya segala sesuatu yang kita buat itu harus kita maintain. Kalau ada bugnya kita harus perbaiki. Kemudian kalau kita ketemu teknik coding yang lebih baik maka kita harus refactor ya. Kemudian kalau misalnya orang lain nggak tahu cara pakainya, kita harus buatkan dokumentasinya dan seterusnya gitu ya. Jadi artinya pada akhirnya kita akan membuat library kita sendiri untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah kemudian itu masih di level library. Biasanya nanti ada struktur folder ya. Jadi tiap aplikasi itu kita bikin struktur folder untuk supaya lebih rapi. Jadi nanti untuk screen ada di mana, proses bisnis di mana, kode akses database-nya ada di mana gitu ya. Jadi kita nanti akan merancang suatu struktur folder yang kira-kira rapi dan bagus gitu ya, sehingga aplikasi kita bisa di-maintain dengan baik gitu. Nah, untuk membuat struktur folder ini berarti kita harus bikin yang konsisten di project satu sampai ke project yang lain. Di sekian ratus project itu ya harus konsisten ya. Kalau enggak nanti kita repot nanti manajemennya. Artinya misalnya kita selesai nih handover ke klien di bulan ketiga gitu ya, misalnya kita kerjakan on time 3 bulan, kita deliver ke klien aplikasinya, kemudian ternyata di bulan ke-6 kliennya minta ada penambahan fitur gitu ya. Nah kalau misalnya kita di project lain berbeda struktur, maka pada waktu kita balik lagi ke project yang lama, maka kita butuh waktu lagi untuk mempelajarinya, padahal yang nulis kita sendiri gitu kan. Nah apalagi yang ditulis oleh programmer lain. Dan bayangkan misalnya
di RTVC programmernya ada sekitar 10 lebih ya, belasan orang. Nah itu kalau misalnya masing-masing ngarang struktur folder sendiri-sendiri, nah itu bakalan jadi masalah besar gitu ya. Nah jadi makanya di sini kita butuh ada konsistensi dan keseragaman di struktur folder. Kemudian nanti ada lagi masalah kode program. Jadi untuk mengakses database itu formatnya harus kita samain alur-alurnya ya, supaya tadi itu untuk mempermudah maintenance-nya. Jadi kalau misalnya semua struktur foldernya sama, teknik codingnya sama, pembagian modul-modulnya sama, maka kita nanti untuk melakukan maintenance-nya lebih gampang. Jadi kita bisa mengassign programmer dari project A kita pindah ke project B, kemudian bulan depan dia balik lagi ke project A gitu ya. Kemudian minggu depannya dia balik lagi maintain project yang sudah kita deliver 6 bulan yang lalu gitu. Nah, kalau misalnya strukturnya rapi dan konsisten, maka gampang untuk melakukan seperti itu. Tapi kalau tiap project unik, kita bikin unik, maka itu jadi perkara ya, jadi sulit untuk kita maintain. Ntar, ini truk mau kemana ini? Belok, oke. Harusnya dia sen kanan aja, kenapa dia pakai lampu hazard 2, orang jadi bingung. Oke, anyway. Ya, balik lagi tadi ke jadi kita harus punya struktur folder yang konsisten. Nah, struktur folder konsisten, kemudian aturan penamaan, kemudian library untuk fungsi-fungsi yang atau fitur-fitur yang sering kita lakukan, itu kalau dikumpul-kumpulin ya jadinya satu framework jadinya gitu ya. Nah, sekarang tinggal pilihannya adalah apakah kita mau bikin sendiri ya, atau kita pakai yang sudah ada. Misalnya kalau saya codingnya PHP, apakah saya mau pakai Laravel aja atau saya bikin sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat plus minusnya. Kalau misalnya kita bikin sendiri, berarti kan kita bisa rancang-rancang sendiri nih, suka-suka kita gitu ya, sesuai kebutuhan. Jadi yang nggak perlu kita nggak usah bikin, yang perlu kita bikin gitu ya. Terus kita bisa menyesuaikan dengan kebiasaan coding kita sendiri gitu kan. Nah, jadi artinya terserah kita lah, suka-suka kita gitu ya. Nah, minusnya adalah kita nanti agak sulit untuk merekrut ataupun merotasi programmer, karena kalau kita rekrut programmer baru, maka kita harus ngajarin tuh si framework tersebut yang kita bikin, karena kan dia pastinya tidak akan belajar di sekolahannya ataupun di kursus, dia nggak akan belajar framework tersebut karena nggak ada, yang bikin kan kita sendiri, cuman ada di tempat kita aja gitu, di tempat orang lain nggak ada. Nah, jadi mau nggak mau harus kita ajarin ya, itu yang pertama. Jadi harus ada program training untuk programmer yang baru bergabung. Nah, program baru gabung ini bukan cuman kita rekrut programmer baru, tapi juga kalau kita hire yang semacam outsourcing gitu ya. Semacam outsourcing berarti harus ada periode beberapa waktu untuk kita training, itu yang pertama. Yang kedua masalahnya adalah, minusnya adalah kita harus maintain ini artinya kita harus membuat dokumentasi. Kemudian kita juga harus melihat kalau ada bug, maka kita harus perbaiki. Kemudian nanti kalau misalnya ternyata framework kita dipakai di tempat lain, ternyata dia nggak cocok, maka kita harus modifikasi. Nah, modifikasinya ini tidak cuma di project yang baru, tapi kita juga harus karena kita maintain, maka harus kita update juga di project-project yang sudah lama gitu ya. Nah, jadi kita harus maintain ya. Kemudian yang faktor berikutnya adalah keterbatasan kita sebagai software arsitek ataupun software designer gitu. Jadi pengalaman kita dalam membuat banyak aplikasi itu akan menentukan sebagus apa framework yang kita bikin gitu ya. Semakin banyak kita bikin aplikasi, maka kita akan semakin luas wawasannya terhadap berbagai skenario-skenario dalam pembuatan aplikasi gitu. Nah, sehingga nanti framework yang kita bikin itu pasti akan mengakomodasi berbagai skenario, karena kita pengennya kan namanya framework itu bisa dipakai di banyak tempat gitu kan ya. Jadi harus cukup generik dia.
supaya bisa mengcover berbagai macam aplikasi, dan juga dia cukup spesifik sehingga kita tidak lagi bikin implementasi yang spesifik terhadap teknologi tertentu gitu. Jadi istilahnya bahasa kerennya abstraction levelnya itu harus pas gitu ya, nggak boleh terlalu abstrak. Kalau terlalu abstrak berarti nanti kita akan banyak customize, atau nggak boleh terlalu spesifik. Kalau terlalu konkret ya, lawannya abstrak kan konkret. Kalau terlalu konkret nanti di setiap tiap project beda, kita harus modif juga gitu ya. Jadi artinya abstraksinya itu harus pas levelnya. Nah, jadi seberapa bagus atau seberapa jago kita mendesain framework, nah ini yang menjadi pertanyaan gitu ya. Nah, jadi itu faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum kita menggunakan atau membuat framework kita sendiri. Nah, jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka menggunakan framework yang open source ya, open source dan populer, sehingga yang pertama dia di-maintain ya, artinya dia di-maintain. Kalau ada bug diperbaiki, kalau ada perkembangan teknologi baru dia di-update gitu ya. Nah, kemudian juga dokumentasinya lebih komplit gitu kan, karena yang pakai orang sedunia, sehingga kalau misalnya mereka nggak ngerti kan mereka pasti nanya ke programmernya. Nah, programmernya karena dia capek ditanya-tanya, maka dia akan membuatkan dokumentasi yang komplit gitu ya. Sorry. Nah, jadi dokumentasi sudah komplit, kemudian di-maintain gitu ya. Dan kemudian juga biasanya banyak yang menguasai gitu. Biasanya banyak diajarkan di sekolah atau kursusan gitu ya. Sehingga kita nggak usah capek-capek mentraining orang aja. Kita cukup memberikan persyaratan sudah menguasai framework gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kalau saya sih pakai framework ya. Kemudian frameworknya juga cari yang populer, banyak dipakai dan diurus dengan baik. Oke, mungkin sampai di situ dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.